Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru, pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara membuat sebuah akun atau layanan pembelajaran online atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran kelas maya. Nah, hal ini berkaitan dengan instruksi dari pemerintah bahwa untuk instansi termasuk sekolah-sekolah juga diliburkan, dalam arti harus belajar di rumah masing-masing. Nah, untuk mensiasati itu banyak sekali laman-laman online atau website-website online pembelajaran, dari mulai yang milik pemerintah seperti Rumah Belajar dan lain sebagainya, juga dari penyelenggara pembelajaran online lainnya juga banyak. Tapi pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat pembelajaran online memanfaatkan dari sebuah Microsoft atau yang dikenal dengan Office 365. Nah, salah satu keunggulan dari Office 365 di sini bisa juga digunakan untuk pembelajaran online. Baik, kita mulai. Yang pertama, setelah kita masuk di Google di sini, kemudian ketikkan di sini portal.office.com. Ini di portal.office.com, lalu enter. Nah, setelah masuk di sini, maka ya kita harus masuk melalui email atau akun dari Office 365 yang telah Bapak Ibu dapatkan. Misalkan saya membuat atas nama wali kelas di sini. Contoh, kita masukkan dulu misalkan emailnya Kevin Alkifari@gurumu.id. Nah, lalu masukkan password, dan password ini yang telah Bapak Ibu dapatkan dari Office 365. Ini saya masukkan punya Kevin. Lalu sign. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah masuk di Office 365 di sini. Lalu setelah kita masuk di sini, kita masuk atau kita klik di Microsoft Teams. Nah, setelah muncul seperti ini ada dua pilihan. Yang pertama, bisa mendapatkan aplikasi Windows dengan cara klik kemudian diinstal, atau kita bisa menggunakan aplikasi web sebagai gantinya. Ini terserah Bapak dan Ibu mau menginstalnya atau mau langsung saja di aplikasi web di sini. Nah, misalkan kita langsung saja masuk di aplikasi webnya. Setelah muncul seperti ini, klik saja berikutnya, kemudian sampai berikutnya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang nanti kita bisa buat. Nah, setelah ini lalu apa yang kita lakukan? Maka yang pertama kita buat adalah membuat kelas. Karena di sini saya membuat selaku wali kelas, maka dibuatkan dulu kelas dengan cara klik ini. Klik tim. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama membuat kelas, yang kedua bergabung dengan tim. Artinya apa? Bergabung dengan tim ini adalah khusus untuk siswa. Ketika kita misalkan telah membuat kelas ini, maka nanti siswa bisa digabungkan melalui ini atau diundang melalui sini, atau kita masukkan secara manual.
Nah, baik, lanjut kita membuatkan sebuah kelas, buatkan sebuah tim. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang pertama kelas, kemudian yang kedua komunitas pembelajaran profesional, kemudian staff dan lain sebagainya. Ini semua bisa dimanfaatkan tergantung keperluannya. Nah, karena di sini akan membuat kelas, maka kita buatkan kelas dulu. Nah, namakan kelas sesuai dengan kelas yang kita ampu. Misalkan di sini saya buatkan kelas 11 metalurgi, 11 metalurgi SMK Muhammadiyah Cilegon. Lalu deskripsinya ini opsional saja, hanya untuk mempermudah, mungkin sebaiknya diisi. Misalkan kelas ini kumpulan siswa kelas 11 metalurgi serta guru yang mengampu pelajaran di kelas tersebut. Nah, kira-kira seperti ini, atau terserah Bapak Ibu isinya seperti apa. Nah, kalau sudah nama kelasnya dibuat, ini nama kelasnya sudah dibuat, kemudian deskripsinya juga sudah dibuat, lalu tinggal klik berikutnya saja. Kita tunggu sampai kelas ini terbentuk. Nah, ini sudah ada, atau kita lewati dulu misalkan sini. Nah, ini sudah terbentuk kelas, namanya kelas 11 metalurgi, karena di SMK Muhammadiyah ini ada jurusan metalurgi atau teknik pengecoran logam. Kemudian di bawahnya ada umum. Nah, umum ini adalah tempat atau sarana untuk membuat channel atau saluran. Nah, karena ini adalah kelasnya kelas metalurgi, tentu kita masukkan mata pelajaran apa dan siapa yang mengampu di kelas 11 metalurgi ini. Nah, ini klik di sini, kemudian tambahkan saluran. Di sini misalkan ditambahkan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 11 metalurgi ini, misalkan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris, kemudian deskripsinya kita masukkan, diampu oleh Ibu Piara. Kita klik tambahkan. Nah, ini sudah ada sebuah saluran bahasa Inggris yang mengajar di kelas 11. Lalu misalkan tambahkan lagi matematika. Matematika diampu oleh Ibu Rizawati Ramadan. Nah, lalu tambahkan. Dan seterusnya sampai betul-betul mata pelajaran yang diajarkan di kelas 11 kita harus membuatkan salurannya dulu seperti ini. Maka nanti akan terbentuk saluran-saluran atau channel-channel mata pelajaran berikut guru yang mengampu di kelas tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mengklik di sini ada beberapa menu. Nah, ini kalau yang di atas ini ada postingan, ada file, ada buku catatan, ada tugas, ada nilai, kemudian ada wiki dan lain sebagainya. Ini bisa dipakai, bisa tidak. Nah, beda halnya dengan misalkan kita buka bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini hanya ada postingan, kemudian postingan ini berisi kita posting untuk mata pelajaran atau tugas atau dan lain sebagainya, bisa lewat sini, atau bisa melalui percakapan antara guru dan siswanya.
antara guru bahasa Inggris dengan siswanya bisa memanggil siswa di sini misalkan gitu. Kemudian file. Nah, file ini juga kita bisa memasukkan file di sini baik dalam bentuk PDF maupun PowerPoint dan lain sebagainya. Artinya seluruh materi bisa dimasukkan di sini, yang tentunya ini kapasitasnya cukup besar, yaitu maksimal 5000 giga atau 5 tera yang ada di drive kita. Nah, kemudian kalau catatan ini adalah catatan dari hasil percakapan atau hasil pertemuan kita di sini, bisa dibuatkan di sini catatan untuk guru yang bersangkutan. Adapun di channel umum ini lebih luas lagi. Nah, lebih luas lagi selain daripada postingan, yaitu tadi misalkan kita memanggil salah satu siswa atau guru yang di sini, ini bisa percakapan bisa dilakukan di sini seperti hanya kita melakukan percakapan di WhatsApp misalkan. Kemudian file. Nah, sini yang tadi sudah sampaikan bahwa ini kapasitasnya sangat besar sekali. Buku catatan kelas. Nah, ini selaku wali kelas juga bisa membuatkan beberapa catatan, misalkan karena ada pertemuan online dan lain sebagainya, maka ini bisa dimanfaatkan oleh ibu guru. Kemudian tugas ini juga bisa diberikan kepada siswa melalui channel melalui tab ini atau melalui ini. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Nilai juga bisa setelah siswanya yang di rumah mengerjakan tugas dan lain sebagainya, maka ini nilai bisa di waktu. Nah, contoh misalkan di sini ada tempat mengunggah materi kelas, kemudian ada juga buku catatan kelas dan sebagainya. Ini silakan bisa dimanfaatkan di sini. Nah, sekarang selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana cara memasukkan siswa di kelas ini yang telah kita buat. Tinggal kita klik di kanan atas yang ada tanda 3 ini, kemudian di sini ada tambahkan anggota. Klik tambahkan anggota. Nah, di sini ada siswa dan guru. Siswa yaitu siswa yang tercatat di kelas 11 metalurgi, dan guru adalah guru yang mengampu atau yang mengajar di kelas 11 metalurgi. Ini tinggal masukkan saja namanya, misalkan Afwan. Nah, ini Afwan Sagara ini kelas tercatat sebagai kelas 11 metalurgi. Kemudian klik tambahkan. Kemudian masukkan lagi Yosi. Nah, Yosi Dwi Firmansyah juga ini tercatat sebagai pendengar. Lalu bagaimana cara menambahkan guru yang ada yang ajar atau yang mengampu di kelas ini? Misalkan klik guru, misalkan cari, nah misalkan Raudatul Jannah. Nah, tambahkan ini adalah guru bahasa Inggris. Kemudian nah ini misalkan ngajar, karena ngajar di kelas ini, atau kalau tidak ngajar nanti dibuang saja misalkan. Nah, ini cara memasukkan siswa dan guru yang mengampu di kelas metalurgi. Ada cara kedua, yaitu dengan cara mengundang siswa maupun guru. Nah, itu akan saya paparkan pada video berikutnya. Dan bagi Bapak dan Ibu guru juga siswa yang ingin mendapatkan akun pribadi dari Office 365, tinggal ngisi di deskripsi di bawah yang telah saya siapkan berikutnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sementara ini dulu untuk tahap pertama, bagaimana cara membuatkan kelas atau cara membuat akun untuk pembelajaran online melalui pemanfaatan full fitur dari Office 365, dalam hal ini Microsoft Teams. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.